Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, kembali dengan channel Livra ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tips membeli HT second, terutama HT-HT yang memang sudah lama atau jadul ya. Kalau HT-HT baru atau merek-merek yang baru, ya biasanya kondisi masih bagus ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai HT-HT second ini, mungkin saya sedikit sharing mengenai pengalaman saya sendiri ya, waktu saya membeli HT-HT second ke teman-teman ataupun melalui online. Oh ya teman-teman, jadi channel DeFry ini adalah channel yang membahas mengenai dunia radio komunikasi, baik itu rig, HT, antena, dan lain-lain. Ya teman-teman, jadi depan saya ini ada HT second yang kebetulan masih ada, yang sisanya mungkin udah nggak ada ya. Jadi kebetulan saya beli ini melalui bener-bener ke orang yang nggak saya kenal gitu ya. Misalnya saya waktu beli ini ya, Yaesu VX3, ini bener-bener saya nggak tahu orangnya siapa, dan ini saya lihat dari Facebook, dan memang harganya sih nggak terlalu murah-murah juga ya, harga standar ya. Jadi kebetulan saya memang lagi butuh waktu itu ya, karena HT-nya kecil, jadi bisa dimasukin ke tas. Memang harganya juga masih lumayan mahal ya, relatif ya, kisaran di 600 sampai 800 saat ini di tahun 2021. Nah, ini saya beli di 2019, harganya tuh masih sekitar 750-an. Buka harganya sebenarnya 900, di kisaran 750. Waktu itu saya tawar 700, nggak bisa gitu. Nah, untuk mengetahui kondisi ini bagus apa tidak, saya banyak komunikasi ke penjualnya. Oke teman-teman, jadi pada saat kita membutuhkan sebuah HT second, biasanya kita akan hunting atau mencari HT-HT tersebut dari media-media sosial seperti Facebook maupun melalui toko online ya. Nah, yang penting pertama adalah harus sabar ya untuk mencari barang. Jadi kita tidak terlalu butuh-butuh amat dan juga tidak terlalu terburu-buru untuk membeli HT second. Nah, misalnya kita menemukan sebuah HT second ya, ada di Facebook misalnya. Yang pertama banget harus kita lihat adalah si penjualnya. Kita kenal nggak sama penjualnya ini dan berapa lama dia main di Facebook. Kalau misalnya ternyata akunnya baru, ya lebih baik lebih berhati-hati ya, karena biasanya belum tentu penjual karena akunnya masih baru. Terus kedua, apakah dia penjual. Misalnya dia ternyata memang akunnya sudah lama, kita cek apakah dia penjual atau bukan. Kalau ternyata dia bukan penjual, kita lihat aja dari postingan-postingannya dia. Kalau memang dia kehidupannya normal, mungkin dia lagi butuh menjual, atau memang dia udah bosan terhadap barang tersebut, dia butuh menjual. Dan ada juga yang memang dia penjual. Biasanya kalau penjual ya biasanya aman ya. Nah, penjual-penjual di Facebook itu udah rata-rata ya umumnya udah umum lah ya. Dia biasanya akan memposting beberapa kali, terus ada komen-komen di bawahnya yang berhubungan dengan barang yang dijual. Di Facebook tuh banyak sekali ya yang memang mereka berjualan. Terus mengenai kalau dia bukan penjual, kebetulan waktu saya beli ini bukan penjual dia, jadi memang dia butuh barang sehingga saya harus telusurin nih siapa dia gitu. Kebetulan posisinya ada di Jawa Timur dan tentunya jaraknya sangat jauh ya kalau misalnya kita harus COD atau harus datang ke sana. Jadi melalui WhatsApp kita komunikasi di situ. Oke, jadi apa aja yang kita komunikasikan, yang kita tanya-tanyakan ke mereka. Yang pertama adalah masalah unitnya tentunya ya. Kondisi unitnya seperti apa, apakah ada barangnya bagus, tidak ada yang cacat. Nah, dia akan kirim foto tuh biasanya. Kirim foto, semua foto kondisi ini ya, barang-barangnya. Terus kalau memang ada cacatnya, tolong disampaikan. Misalnya, oh ini secara fisik ada garetan atau di layarnya ada yang rusak misalnya, contoh ya.
Dia akan menjelaskan secara detail di situ. Anggap aja barangnya tidak ada yang rusak, tetapi memang barangnya sudah uzur ya. Oke, jadi kalau secara fisik tidak ada yang rusak, kita lanjut ke baterainya. Apakah baterainya masih oke? Biasanya kalau barang-barang lama itu bermasalah di baterai. Jadi teman-teman harus teliti di situ. Jangan sampai nanti kita beli barang ternyata baterainya susah dibeli ya, atau susah dicari. Nah, kebetulan kalau untuk VX3 ini baterainya banyak yang jual, masih banyak yang jual. Nah, kalau baterainya oke, semuanya sudah oke, masih di fisik, yang harus kita cek lagi adalah semua barang, misalnya untuk chargeran. Untuk chargerannya masih ada apa tidak gitu ya. Karena penting sekali, kita beli barang tanpa ada charger juga percuma gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyetrum atau nggak bisa kita nggak bisa kita pergunakan untuk ngecas ulang. Jadi dari unitnya oke, terus baterainya oke, fisiknya oke ya, baterainya juga oke, artinya secara fisik barang itu sudah bisa dilanjut dengan pengetesan. Nah, apa aja sih yang dites? Ya namanya juga barang second, pasti kita khawatir ada cacatnya. Kita harus tahu ya, pertama masih di fisik juga, kita harus nyalakan dulu ya barangnya. Contoh layarnya, contoh ini ya, layarnya apakah, jadi ini masih di fisik juga ya. Nah, apakah layarnya ini masih bagus, terus tombol-tombolnya oke, tidak ada yang cacat, ini harus dicek ya, minta di videoin aja. Kalau semuanya oke, kita bisa minta dites, yaitu tes dia nge-receive. Misalnya contoh ini ya. Aku juga baru bewakmu baru tak cukur gitu. Udah kayak kambing soalnya kan. Betul-betul biasanya kan di tanda tangan di ruang meeting itu kan lihat kan ganteng-ganteng nih kan. Ini tanda tangan. Oke, tadi sudah kita tes receive-nya, suaranya masih oke, masih bagus. Nah, yang paling sulit yaitu mengetes powernya. Nah, ini power dari HT ini kita bisa lihat nih di manualnya. Powernya berapa sih? Contoh untuk HT yang besar ini ya, HT Icom, ini power aslinya itu sekitar 7 watt. Jadi mungkin kalau dia second dia akan turun di 6 sampai 5 watt. Tapi jangan sampai di 0 watt ya, 1 watt itu jangan. Nah, begitu juga dengan HT ini. HT ini memang wattnya kecil banget ya. Itu sekitar tidak sampai 5 watt nih. Jadi waktu saya dapat memang wattnya cuma kecil ya, 3 watt. Dan ini juga pas transmit kita tes pakai SWR, wattnya juga sama ya, 3 watt. Jadi ngetesnya itu harus pakai SWR kalau ada. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Nah, kalau nggak ada ya memang agak susah ya, karena pengetesan power itu benar-benar hanya melalui SWR. Ya kalau memang dia niat jual, dia harus bisa membuktikan bahwa wattnya itu sesuai dengan yang dia klaim ya. Tapi buat teman-teman yang memang udah terlanjur, wah kayaknya cocok nih, berani ngambil resiko misalnya walaupun wattnya kecil ya, itu silahkan aja ya. Tapi ya saya mengingatkan kembali, power itu sangat penting, karena HT dengan powernya yang kecil misalnya 0 atau 0 power itu sama sekali dia nggak bisa transmit, hanya bisa mendengarkan.
Untuk beberapa merek HP teman-teman harus hati-hati ya, terutama di Icom V berapa ya, V80 kalau tidak salah. Itu banyak banget barang buatan Cina yang ternyata sudah tidak asli atau sudah diganti mesinnya. Buat teman-teman sih buat ngetes apakah HT itu asli atau tidak, memang mau tidak mau harus paham mesinnya. Contoh ini ya, saya minta difotoin untuk mesinnya apakah masih di waranti voidnya apakah masih ada tidak nih. Ini contoh. Ini waktu saya dapat ternyata sealnya ini masih asli ya. Masih asli, tidak ada kerusakan, sehingga saya yakin bahwa HT ini belum pernah dibongkar. Nah, bagaimana kalau pernah dibongkar? Nah, itu perlu kita tanyakan sama pembelinya, apa aja, kenapa ini dibongkar gitu ya. Apa aja yang pernah diganti, itu perlu. Misalnya, panelnya. Atau ada komponen-komponen lainnya yang diganti. Biasanya sih umumnya kalau HT yang diganti itu adalah panel. Kalau untuk yang lainnya sih sangat jarang ya. Karena sangat ringkih itu di panel. Sehingga saya yakin bahwa HT ini belum pernah dibongkar. Nah, bagaimana kalau pernah dibongkar? Nah, itu perlu kita tanyakan sama pembelinya, apa aja, kenapa ini dibongkar gitu ya. Apa aja yang pernah diganti, itu perlu. Misalnya, panelnya. Atau ada komponen-komponen lainnya yang diganti. Biasanya sih umumnya kalau HT yang diganti itu adalah panel. Kalau untuk yang lainnya sih sangat jarang ya. Karena sangat ringkih itu di panel. Kalau sudah dibongkar ya teman-teman harus berpikir ulang lah untuk membelinya. Oke, memang kalau kita membeli HT second itu pertimbangannya sangat banyak ya. Dan pengecekannya juga lumayan. Jadi beda dengan kita beli HT baru. Makanya disarankan sih kalau membeli barang-barang bekas atau second, ya belinya sama temen atau membeli sama penjual yang memang khusus menjual HT-HT second atau perangkat-perangkat radio komunikasi yang second. Biasanya mereka udah melakukan pengecekan. Dia biasanya pedagang-pedagang itu kan dia juga mendapatkan dari pembeli ya. Pembeli terus dia jual kembali ke orang lain. Nah, saat dia proses beli itu dia akan ngecek dulu tuh semuanya, dicek dulu sama si penjual ini. Kalau memang sudah oke, biasa dia akan jual ke Facebook. Nah, ini buat penjual-penjual yang memang sudah biasa jualan di Facebook dan relatif mereka lebih paham lah ya menjual barang-barang, dan biasanya dia akan jujur juga sih, akan menginformasikan barang-barang atau perangkat-perangkat radio yang memang kelebihan dan kekurangannya. Biasanya dia akan jujur kok untuk masalah-masalah itu. Jadi yang perlu diperhatikan atau kita berhati-hati adalah penjual-penjual yang curang gitu ya, mau ambil untung besar. Jadi perlu kita kritis atau sedikit kritis ya, atau sedikit teliti ya. Jadi apa aja sih yang dijual, terus apa aja kekurangannya, apa aja kelebihannya, di paket pembeliannya ada apa aja, apakah ada garansinya, garansi si penjualnya. Misalnya kalau misalnya barang yang gak bagus silahkan tuker gitu ya. Nah, itu harus kita gali ya, apakah semuanya sudah oke. Kalau sudah oke, kita coba tawar menawar. Jadi kita anggap oke nih, kita sudah bersedia, cocok dengan barang ini. Yang ketiga adalah kecocokan harga. Anggap dia membuka harga sekitar 900. Kita coba tawar pastinya ya, sampai harga itu benar-benar cocok dengan kita. Kalau memang sudah cocok dan nggak ada masalah lagi, ya teman-teman bisa bertukar alamat dan sistem transfer. Nah, disinilah ada tips juga ya buat teman-teman ya.
kalau memang kita masih kurang yakin, kurang percaya terhadap si penjual, kita bisa melalui bantuan melalui Bukalapak ya. Jadi penjualannya itu melalui Bukalapak. Jadi kalau misalnya ternyata barangnya ini udah oke semua, ternyata dia memang niat nipu nih, misalnya ternyata ya dia nggak pernah kirim barangnya, itu bisa melalui Bukalapak. Jadi kalau barang kita terima baru kita oke kan, jadi kita setujui untuk proses pembayarannya. Tapi kalau misalnya barang yang kita terima belum oke, kita belum bisa transfer atau belum bisa meneruskan ke si penjual. Tetapi selama ini sih saya sendiri secara pengalaman saya transfer langsung ke orangnya, karena saya memang udah benar-benar teliti, benar-benar saya cek si pas proses pembeliannya, karena saya nggak mau buru-buru membeli barang ya. Saya harus hati-hati karena bagaimanapun juga itu namanya uang ya kita harus menjaga dengan baik lah ya. Tapi kalau memang teman-teman curiga atau kurang yakin, nggak ada masalah sih. Saya rasa juga kalau penjual yang memang jujur, dia akan berani ya, oke, kalau memang melalui Bukalapak ya silakan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau buat penjual-penjual yang memang sudah dikenal, di Facebook itu udah banyak banget kok penjual-penjual yang sudah dikenal, sehingga mereka ya lebih senang sih secara langsung gitu ya, karena memang mereka udah profesional. Tapi buat penjual-penjual nih yang memang jarang atau jarang kelihatan, jarang berjualan lah ya sebaiknya memang mohon dimaklumi kalau ada pembeli yang meminta melalui Bukalapak atau melalui online shop ya, jadi melalui perantara. Atau kalau di Kaskus dikenal dengan rekber, rekening bersama, jadi kita ada perantaranya. Paling kita bayar si rekber ini nilainya nggak besar ya, istilahnya bagi-bagi rezeki lah ya buat tips si rekber ini. Jadi kedua belah pihak aman, si pembeli aman, penjual aman, jadi tidak merasa ada yang tertipu dengan proses transaksi yang memang kita sendiri nggak bisa secara langsung ya. Oke teman-teman, tadi tips untuk pembelian perangkat Rakom ya, yang tentunya pembeliannya itu melalui online atau melalui media sosial seperti Facebook masih pada umumnya ya. Jadi memang kita perlu kehati-hatian, perlu baik pembeli dan penjual juga harus berhati-hati, karena di sini nggak hanya yang beli yang suka tertipu, bahkan penjual pun bahkan banyak yang tertipu sama pembeli. Ternyata pas barang sudah dikirim, ternyata si pembeli itu nggak pernah mentransfer uangnya. Itu juga banyak. Mungkin ada tambahan lagi atau komentar dari teman-teman, apa aja sih yang harus dicek saat kita membeli HT second atau transaksi HT di media sosial atau di online. Silahkan teman-teman isi ya di kolom komentar, dan ini komentar-komentar kalian atau pengalaman kalian akan berguna juga buat teman-teman kita, khususnya teman-teman yang memang hobi di dunia radio komunikasi, khususnya masih baru. Jadi mereka juga aman saat membeli ya. Terus buat teman-teman yang memang benar-benar masih baru dan belum tahu, masih buta banget untuk membeli perangkat HT, sebaiknya teman-teman beli HT yang HT baru ya, merek-merek Eskom atau merek WRW agar lebih aman. Nah, kalau teman-teman yang memang sudah ingin membeli yang second, memang buat perangkat di base station, ya tadi ya tips-tipsnya seperti itu yang saya alami sendiri. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe di channel ini agar channel ini berkembang. Terus tadi ya, buat teman-teman yang punya pengalaman, silahkan ya share di komen kami. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan konten ini berguna buat teman-teman semuanya. Dan itu hanya harapan kita ya, mudah-mudahan seperti itu.